Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu la syaqina ya habbada rabba wa hubbadina wa habbada muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad bada ajamuhum alaina tibaqal ahaditsil lati rawaina fardudhum Allahumma khashirina Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu Allahu ya Aliyyu ya Azimu la yanbaghi lil qawmi an ya'luna Allahu ya Latifu ya Alimu Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu Allahu ya Tawwabu ya Halimu Allahu ya Wahhabu ya Karimu habnal ula waj'al idana duna Allahu ya Maliku ya Muniru Allahu ya Maliku ya Qadiru Allahu ya Maula wa ya Nasiru Allahu antal Malikul Kabiru laisa idana laka mu'jizina Allahu ya Syakiru ya Syakuru Allahu ya Afu ya Ghafuru Allahu ya Alimu ya Khabiru Allahu ya Fattahu ya Basiru la tahrimanna fathakal mubina Allahu ya Zahiru ya Jalilu Allahu ya Batinu ya Wakilu Allahu ya Sadiqu ya Jamilu Allahu ya Hafidhu ya Kafilu kun hafidhan lana wa kun mu'ina Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu Allahu ya Mani wa ya Rashidu Allahu ya Mubdi'u ya Mu'idu Allahu ya Azizu ya Majidu li'izzika tauhidu yashkurhuna Allahu ya Qadiru ya Muqtadiru Allahu ya Qahiru ya Muakhiru Allahu ya Fatiru ya Musawwiru Allahu ya Muhsi wa ya Mutabbiru Tabbir lana wa tabbiril adil
daimu la yamutu, Allahu ya qaimu la yafutu, Allahu ya muhyi wa ya mumitu, Allahu ya mughisu ya muqitu, kun hafsana wa hisnana al-hasina, Allahu ya basitu antal wasi'u, Allahu ya qabidu antal mani'u, Allahu ya khaliqu antal jami'u, Allahu ya hafizu antal rafi'u, irfa ma'alina li'illina, Allahu dhul ma'arijir rafi'u, Allahu ya wafi wa ya sari'u, Allahu ya kafi wa ya sami'u, ya nuru ya hadi wa ya badi'u, adabtana bima jara yakfina, Allahu dhul jalali wal ikrami, Allahu dhul tawli ala dawami, Allahu ya dhal fadli wal in'ami, wa sayyidul mutlaqu lil anami, irham abidallaka abidina, Allahu ya awwalu antal wahidu, Allahu ya akhiru antal rashidu, ya wisru ya mutakabbiru ya wajidu, ya baru ya mutafaddilu ya majidu, bifadlika qabalna ala ma fina, Allahu ya mubinu ya wadudu, Allahu ya muhitu ya syahidu, Allahu ya matinu ya syadidu, ya man huwal fa'alu ma yuridu, inna di'aful faqad lajana, Allahu ya mu'izzu ya muqaddimu, Allahu ya mudhillu ya muntaqimu, al-badi'ul baqi fala yan'adimu, al-muhsinul walil hafizul akramu, laisa lana siwaka man yahmina, Allahu ya warisu antal abadu, Allahu ya ba'isu antal ahadu, ya malikal mulkil ilahu somadu, la kufu'ul awalidul awaladu, kufal ida anna faqad udina, Allahu ya ghalibu ya qaharu, Allahu ya nafi'u anta dharu, Allahu ya bari'u ya ghafaru, ya Rabbi ya dzal quwwatil jabbaru, qawwim lana dunya wa qawwid dina, Allahu rabbul izzati salamu, al-mu'minul muhaiminul alamu, dzur rahmatil a'lal a'azzut tamu, mandinuhul haqqu wal islamu, qawwid lahu Allahumma nasirina, Allahu antal muta'alil hakamu, al-fardu dhul arshil waliyul akamu, al-ghafirul mu'til jawadul munaimu, al-adilul
ya mukhsitu ya dayanu tabarakat asma'ukal hisanu biha qara'na babakal masuna Allahu ya khalaqu ya mujibu Allahu ya razzaqu ya hasibu Allahu ya qaribu ya raqibu al-musta'anu sami'un mujibu inna da'awnaka astajib amina. كعضلة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا المؤلف في هذا الكتاب الشيخ الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. Kita melanjutkan kemarin sampai halaman 5 kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Mu'allif Kiai Haji Ali Maksum Masyaikhina wa Murabbi Ruhina. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'tu fi hadzal kitab ma qalahu asatinul ulama'il a'lam wa akabiru rijalil islam illa sabila limisli al-qasir fi hadzal amr fi hadzal amri illa al-jam'a wa naqla min ibarati haula'il kiram wal i'timad alaihim ala anni lam akun li uhaddis nafsi bi tajashshumi hadzal ana. Jama'atu wis ngumpulake sapa ingsun fi hadzal kitab ing dalam kitab iki ma ing barang kala kang wis ngendika hu ing ma sapa asatinul ulama tokoh-tokoh ulama al-a'lam kang pinter kang tingkat dunia wa akabiru rijalil Islam dan para penggedini pemimpin-pemimpin Islam idla sabila limisli al-qasir fi hadzal amri illa al-jam'a wan naqla min ibarati haula'il kiram. Idla sabila karana ora ana dalan limisli kaya sepadane ingsun orang yang tingkatan saya ini kerendahan Mbah Ali Maksum tingkatan seperti saya ini al-qasirikan cekak yang tidak sempurna fi hadzal amri ing dalam perkara iki saya tidak ada jalan lain kalau orang yang setingkat saya ini kok kemudian beristihad dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh beliau illal jam'a kecoba ngumpul lagi wan naqla dan menghimpun sama saja menukil
min ibarati haula'il kiram, saking pira-pira ibarat ungkapan-ungkapan para triagung ingkang minulya, yaitu para ulama, wal i'timad, dan berpegangan alaihim terhadap perkataan mereka, pendapat mereka. Anni lam akun li uhaddisa nafsi bitajashumi hadal anai. Ala anni ngatasistune ingsun lam akun ora ana sapa ingsun li uhaddisa nafsi, li uhaddisa untuk berbicara sapa ingsun nafsi marang awak dhewe bitajashumi hadal ana, dengan menanggung segala kepayahan. Ora usah payah-payah untuk beristiad dan lain sebagainya, cukup menghimpun perkataan para ulama. Jadi kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ini ya dihimpun oleh Kiai Haji Maksum berdasarkan perkataan para ulama-ulama besar, ya, wa akabiru rijalil Islam, dan tokoh-tokoh besar di dalam agama Islam. Idla sabila limisli al-qasid fi hadal amri illa al-jam'a wa naqla min ibarati haula'il kiram. Karena tidak ada jalan lain orang yang setingkat dengan saya seperti ini. Ya, ini sebagai ungkapan orang beliau itu termasuk ya jadi sumber ilmu, ya, sumber pertanyaan, sering ditanya orang kesana kemari tetapi masih saja merendah. Ora kaya wong saiki ra pinter tapi udah kemaki. Ya. Mbah Ali Masum termasuk orang yang dianggap munjid berjalan, ditanya tentang bahasa Arab, apa saja perkataan yang paling kecil saja ditanya dia bisa menjawab. Ilmu alatnya kuat, ilmu tafsirnya kuat. Namun masih saja dia merendah. Idla sabila limisli al-qasid fi hadzal jam'i illa al-jam'a wan naqla. Pengetahuan saya seperti ini, kecuali saya hanya menghimpun, menukil ungkapan para ulama-ulama besar yang mulia itu, wal i'timad alaihim ala anni lam akun li uhaddisa nafsi, berpegang kepada perkataan mereka, ala anni lam akun li uhaddits nafsi, bahwa saya sesungguhnya tidak pantas berbicara pada diri saya sendiri, yang membuat saya lebih penat, lebih payah, menanggung kepayahan dan lain sebagainya. Dan cukup para istiad, para ulama dahulu kita pakai pegangan sekarang. Toh masalah-masalah itu sudah banyak disampaikan, tidak usah diulang-ulang lagi. Masalah itu diceritakan Imam Syafi'i sudah menceritakan, ulama-ulama Syafi'iyah juga demikian, Malikiyah, Hanafiyah dan lain sebagainya. Sekarang diulang-ulang lagi. Laula akhrajahu al-Khatib al-Baghdadi, namun seandainya tidak ada pernyataan riwayat yang disampaikan oleh al-Khatib, ya, Sob al-Khatib al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' wa ghairihi. Al-Jami' yang disebutkan di dalam Qanun Asasi yang pernah disitir oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Al-Jami' baina adabir rawi was-sami. Annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhaharatil fitanu qala ay al bid'u wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilma. Ini yang dipegang oleh Mbah Ali Maksum. Kenapa saya kok harus menghimpun seperti ini? Ya, sampai dulu kemarin sudah saya sampaikan, inilah hasil dialog antara beliau dengan orang atau tokoh di Majelis Tarjih di Yogyakarta dahulu. Idza zaharatil fitan, nalikane tampak muncul apa al fitanu pira-pira fitnah, au qala utawa ngendikan
al bid'ah atau bid'ah bertebaran di sana sini, wasubba ashabi, malah subba askabi den wasubbalan den hino, dicela, dimaki-maki sapa ashabi pira-pira sahabatku, fal yudhir mongko supaya menyampaikan, menampakkan itu artinya menyampaikan, sapa al alimu orang alim, ilmahu ing ilmu. Faman lam yaf'al dzalika, mongko lamun ya ora nindakake, faman mongko ta'i sapane wong lam yaf'al mo ora nindakake sapa wong, ora menyampaikan sapa wong dzalika ing mengkono kang wis tinutur, fa alaihi mongko iku ing atase man laknatullahi, laknate Gusti Allah, masyaallah, wal malaikati lan para malaikati Allah, wan nasi lan para manungsa ajmaina halis kabehane. Nabi bersabda, kalau fitnah itu telah muncul bertebaran di mana-mana, apalagi sekarang sudah masanya hoax, berita-berita hoax, qala al bidah, sesuatu yang baru, wasubba ashabi fal yudhiril alim ilmah, sahabat-sahabatku dicaci maki, orang yang dekat dengan Nabi dicaci maki. Kalau sekarang tidak ada sahabat, sekarang juga ada orang yang sambil mencaci maki terhadap sahabat Nabi, juga masih ada. Terutama sahabat-sahabat itu kan generasi yang paling penting, yang paling hebat, generasi pertama. Dan kita disuruh berpegang pada perkataannya para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang tidak ada sahabat, orang-orang yang berpegang pada risalah Nabi dengan benar, wong alim sekarang tadi dolanan di media sosial. Ya. Sing mencela wong rapati alim. Apa meneh alim goblok ya, oke. Itu nge-share sana kemari, seperti halnya Pak Profesor Kiai Haji Quraisy, orang yang alim, orang yang halus, tidak pernah mencela orang lain, dibuat permainan kesana kemari oleh orang-orang yang tidak jelas. Nah itu namanya orang alim dibuat permainan doharatil fitan. Tokoh-tokoh, lagi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Said Agil Sirot itu juga alim, doktor di bidang tasawuf, lulusan Ummul Qura Mekah, jarang orang Indonesia sing lulusan sana. Ini orang pinter tenan, orang iso. Gusmus, Habib Lutfi, wah. Orang-orang yang alim-alim seperti ini malah justru dibuat makian orang-orang yang tidak jelas potongannya. Kalau mereka fal yudhiril alim, masuk ashabi fal yudhiril alim ilmah. Orang yang alim harus menyampaikan ilmunya, harus, kalau diam, mereka akan dibuat bulan-bulanan oleh media sosial yang tidak jelas sumbernya itu. Ini kan sekarang lagi musim pengen mengadu domba antara umat Islam sendiri, antara orang-orang NU diadu domba sendiri, ya itu yang tidak benar, muncul NU tandingan dan lain sebagainya. Biasanya NU tandingan itu umurnya tidak lama. Mbah umuri wong-wongi apa ora, apa sing nandingi tersebut biasanya seperti walat kita. Apa menono NU GL barang itu NU yang tidak jelas. Garis lucu. Faman lam yaf'al dzalika, kalau orang alim tidak menyampaikan ilmunya dengan benar, tidak memberikan respon terhadap mereka, dzalika fa'alaihi la'natullah, masyaallah, maka dia wajib mendapatkan laknat Allah wal malaikati, dan para malaikatnya Allah melaknat, wan nasi ajmain, dan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu juga memberikan laknat kepada mereka. Ndongake elek, la yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan,
layak balu ora nampa sapa Allah Gusti Allah minhu dari orang yang tidak mau memberikan respon, ora gemerigah, orang cancut tali wondo untuk perang terhadap berita-berita hoax yang demikian merebak di mana-mana. Allah tidak akan menerima syirfan wala adlan, amal ibadah sunnah maupun amal ibadah wajib radhikom. Maka sekarang wong alim kudu ra kena meneng. Mulane ana sing ngendikake apa kuwi, orang yang baik jangan boleh diam, orang yang waras aja mau meneng. Sing waras kudu ngomong, malah ngomong. Nek ngomong ya sing menyebarkan berita hoax terus saja enak. Mulane sing waras ora boleh ngalah, sing waras kudu ora boleh ngalah. Kalau dulu kan sing waras kudu ngalah, saiki sing waras ora kono ngalah. Kudu memberikan respon terhadap mereka. Tantangan harus dibuat tantangan. Wa malan barang rawalan hadis rawa kang wis riwayatake hu ing masab al hakim Imam Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma dhahara ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqih. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma dhahara ahlu bid'atin, ora nampak, ora muncul sapa ahlu bid'atin, ahlu bid'ah, illa adhara, kejaba menampakkan sapa Allah Gusti Allah fihim terhadap mereka hujjatahu ing hujjai ala lisani man syaa ing atase lisane man wong syaa kang ngersake sapa wong kang ngersake sapa Allah min khalqihi saking makhluki Allah. Jadi tidak nampak ahlu bid'ah itu kejaba Allah Subhanahu wa taala. Allah menampakkan hujjahnya terhadap lisannya orang yang dikehendaki dari makhluknya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau mengutus, walaupun sekarang tidak ada yang namanya utusan lagi, tidak ada nabi lagi, tetapi Allah mengutus orang untuk memberikan counter terhadap orang-orang yang ahlu bid'ah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan muncul seperti itu. Ada orang yang kemudian tampil di permukaan untuk memberikan counter terhadap berita-berita yang miring yang seperti itu. Apalagi bid'ah mencemoohkan para ulama dan lain sebagainya. Waha anada, ini dia kami al-qur menyebut sapa ingsun fima yakti ing dalam barang yakti kang bakal teko man apa ma ya. Ini dia saya akan menyebutkan hal yang akan datang, amthilatan, beberapa contoh minan nau'il madhkuraini, dari dua contoh yang telah disebutkan. Ya, seperti yang dua contoh yang disebutkan adalah seperti talqinul mayyit, masalah qobliyatul jum'ah dan lain-lain, termasuk sholat tarawih 20 rakaat, tawasul, ziarah kubur. Ya, itu nanti akan dikupas di sini. Apa ziarah kubur adalah dasarnya orang membaca Quran di kuburan itu ada dasarnya atau enggak? Maca Quran ning kuburan. Ono sing ngomong kaya ngono. Ya, maca Quran ning bis ya entuk, ning pesawat ya entuk, kejaba ning kamar mandi ya entuk. Lagi. Membaca Quran loh. Sekarang punya HP itu kan di mana-mana kalian bisa membaca Quran loh. Ambil tengok-tengok daripada gomblong tok kan maca Quran lewat HP itu ya seperti itu. Nah di kuburan itu seperti kuburan tuh tempat sing ape, misalnya sing tenang, kuburan orang itu gitu. Ngono iki pendapat kaya ngono iki yo kayak wong mencipir. Maca Quran ning kuburan, kowe dhewe ora tau maca Quran. Maca PWA terus. Wallahul musta'an li isabati shawab.
hanya kepada Allah al-musta'an minta pertolongan untuk lisobati shawab, untuk meluruskan kebenaran, wa alaihi at-tuklan wa ilaihi al-ma'ad. Ilaihi wa alaihi kepada Allah at-tuklan berserah diri, wa ilaihi kepada Allah al-ma'abu tai panggonan bali. Kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan seluruh urusan, tetapi kita ikhtiar. Kalau orang misalkan maca yasin, tahlilan, dianggap orang no dasari dan lain sebagainya, daerah-daerah maca yasin di rumahnya sendiri, diragati dhewe kok ditekani wong nggo pentungan. Sing nekani wong goblok. Ya, wong ya maca-maca yasin cangkem-cangkeme dhewe ya ta. Daripada bisa. Kemudian sing diwaca ya yasine dhewe. Kemudian apa itu ragat sedekah memberikan suguhan ya bondone dhewe ora bondone wong liya kok dadi sing iki ngono. Nah yang demikiannya nggak boleh. Al-misalul awwali contoh al-misalul awwalu tai contoh kang pertama hada misalul awwal tai iku contoh pertama. Jawazu hibati sawabil qiraati wa shadaqati lil mayyit wa usuli sawabil qiraati wa amalil birri lil mayyit. Jawazu hibati sawabil qiraat. Wenangi entuke memberikan hibah, hadiah pahala bacaan Al-Quran atau bacaan yang lain bukannya Al-Quran, misalkan bacaan tasbih Subhanallah, bacaan tahlil la ilaha illallah, bacaan sholawat, bacaan hamdalah, alhamdulillah, bacaan takbir dan seterusnya. Dihibahkan, diserahkan kepada siapa? Mayit. Wasodaqoti dan sodakoh. Aku sodakoh kanggo ibuku sing wis meninggal, kanggo bapakku sing wis meninggal, kanggo buyutku sing wis meninggal. Wa usuli thawabil qiraat, lan sampainya pahala bacaan. Wa amalil birri, dan amal kebagusan lil mayiti marang mayit. Mau tekan apa ora? Nek tekan ya dibalekke. Oh nyatane ora tau dibalekke, aku ya menyampaikan sampai apa tidak itu ora urusanmu, tapi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nek dibalekan berarti cetha, oh berarti ora tekan. Nyatane kita berdoa terus kepada ibu kita meninggal, kita bapak kita yang telah meninggal, orang-orang mati yang telah meninggal. Oh tak sampai kita terus ngono tiap anu ya ora tau dibalekke, iki berarti ya tekan ya. Nek dibalekke berarti ora tekan. Ya tak baleki dongamu. Tak baleki berkatmu lah iku cetha mardut ya. Wa huwa min masailil furu'il khilafiyah. Wa huwa perkara jawazu hibati thawab dan seterusnya tadi. Min masailil furu'i sangka pira-pira setengah saking pira-pira masalah furu', masalah far'iyah, al-khilafiyah, tiga bangsa khilafiyah. Fala yajuzu mongko ora onang bisya'nihi kelawan kahanane ya, masalah-masalah khilafiyah itu apa itharatul fitani, mengobarkan fitnah wal jidali dan perdebatan, wal ingkari dan kemungkaran al qail ing atase wong kang ngucapke, wal amil lan wong kang nindakake bihi kelawan ma wala alal mukhalif lan ora ing atase wong kang beda. Nek wong sing ngucapke aku benar ini mensampai, saya mengamalkan. Ada orang yang tidak suka, beda. Itu tidak perlu terjadi satu pertengkaran. Kowe nek ra gelem yasinan ya wis ta meneng wae ning omah. Tanggamu ono yasinan tutup kuping. Terus turu karo kapas. Ya perlu irunge juga ditutup kuping. Terus turu ben bablas. Lah ngono kan wis penak. Lah ono kene ono yasinan sebelah kemudian ngamuk-ngamuk sak karepe dhewe. Berarti wong sing krungu maca yasin kok ngamuk-ngamuk, panas atine iku minasyaiton. Orang ada termasuk setan. Setan itu
Waca Yasin kan demit barang itu udah melayu. Panas tak. Alal mukhalif tidak suka berbeda pendapat ya diam. Ya. Podo-podo wong sing maca Yasinan tahlil iki ya isih gelem menghadap kiblat, salat lima waktu. Ono kok malah dimusuhi. Tidak perlu isyaratul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amin. Dibiarkan seperti itu. Diam itu. Sing nindakake ya tindakake, sing ngamalke, sing ora seneng ya diem, ngono kan penak. Dadak kemudian itu tidak ada dasarnya, piye. Kok nyatane dilakoni maca Yasin kok tidak ada dasarnya itu terus piye wong maca Quran ora ono dasare. Wala yang bagilan ora prayoga ayaqa yen to tumiba bainauma antarane al amil wal khalif wal mukhalif wong sing nindaki lan wong sing nentang malayam bagi wuku ma barang layam bagi kan ora prayoga apa wuku baina akhwaini muslimaini apa wuku tumibane masalah iki ma baina akhwaini antarane wong ya, dua saudara muslimaini sing padha-padha muslim karo. Ora penting itu mempertentangkan seperti itu sebenarnya. Ya. Artinya apa? Apalagi terjadi di kalangan dua orang kaum muslimin yang bertengkar soal tahlilan, soal yasinan, ziarah kubur dan lain sebagainya. Iki entuk ora sedekah karo mayit. Lah nek sing kaya dene kadang-kadang ora nolak tetapi ya nganyelke. Kuwi ngopo? Berkat. Berkat barangnya nggopo berkat itu kan makanan wong mati. Pembalem nggo pangan barang. Apa wong mati semangat berkat. Iki wong do gentir kok kan banget saiki. Iya ta? Berkat itu adalah sedekah. Iku wong sing teko iki sedekah. Lah sedekah iki disampaikan atau apa itu pahalanya disampaikan kepada orang mati. Orang mati kok diweni sego. Artinya orang yang meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia itu ya apa itu tidak ada dia bisa makan dan sebagainya. Sedekah itu. Karena tradisi seperti ini sejak zaman uruf Madinah ya. Kebiasaan di Madinah itu kalau orang meninggal kemudian potong kambing, kemudian dihidangkan oleh orang-orang yang takziah, rakyat. Kemudian makan bersama-sama sampai 3 hari sampai 7 hari itu biasa seperti itu. Itu adalah sedekahnya ya, sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang hadir. Bukan berarti kok berkat sing rupane nasi kemudian ada di dalamnya telur dan lain sebagainya itu kanggo wong sing mati. Wong makanan kanggo wong mati kok dipangan. Nah itu ya sing ora bener. Pitik ayam dipotong itu nganggo orang meninggal ya, enggak pakai untuk orang meninggal. Dipotong itu nganggo orang yang sedekah, orang yang hadir. Soalnya apa? Dipotong oleh motong ya nganggo bismillah, kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Bukan karena menyebut asmane wong sing mati ora. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang yang tidak tahu persoalan akhirnya doa. Apa itu? Kemudian dia ngomong mau dikon komentar. Ana wong ning kene. Wong ziarah kubur dikira nyembah kuburan. Suatu ketika tak ajak ya, yuk sesuk ziarah ning makam Sunan Kalijogo. Setelah melihat di sana itu makam Sunan Kudus. Bareng ngono wong ngerti dhewe. Oh nek ngoten niku mboten nyembah kuburan ya. Ternyata sing do ngaji kabeh niku. Akhirnya ngerti lagi dong. Saya ini orang paham itu mbok yo ngerti wis sendiri. Lagi komentar ke orang ngerti. Yang ketok ya baru komentar. Apa ya wong ziarah kubur kemudian nyembah kuburan kan ya ora. Ternyata di situ membaca mulai dari Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, ayat-ayat Quran kami diwaca. Bareng ngono terus selesai ya donga terus mulai. Sing nyembahin ndi? Annal mayyit faqala
wala in kana lil mali mustanadatun, wala in kana lamun ana lil mali itu merapi wong kang nyegah nglarang, mustanatun ana sandaran, ya ada yang disandarkan. Fa inna li ghairihi mongko stune marang wong kang liyane mane, orang yang tidak mencegah, yaitu orang yang amil melaksanakan mustanadan, yaitu sandaran sing nyegah ya jarine ana sandarane, sing melarang sing nglakoni ya ana sandaran. Kadzalika kalau itu semuanya pada diam kan enak wong Islam ya. Mergone dekne kok kemudian memproklamirkan diri menentang nggak bisa-bisanya, soalnya pengen terkenal pengen terkenal tapi sajanjane ora pas. Faqad qala Ibnu Taimiyah, iki lho gurumu ya ta, gurune yang biasa wong sing menentang itu Ibnu Taimiyah. Ngendikane Ibnu Taimiyah, annal mayyita stuni mayyit yantafi'u alap manfaat, bermanfaat ya, ngalap manfaat sapa al mayit bi qiraatil qur'ani, kelawan bacaan Al-Qur'an, kama yantafi'u, kama kowe dene barang yantafi'u kang manfaati bil ibadatil maliyah, kowe dene ibadah kang basa bondo, minas sedaqati sangga sedekah, wa nahwiha lan sepadane sedekah. Ibnu Taimiyah ngendikake mayit itu bisa bermanfaat ya dengan adanya bacaan Al-Qur'an, sebagaimana bermanfaatnya sedekah maliyah, seperti sedekah sebagaimana ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu sedekah. Aku duit 1.000 kanggo bapakku sing meninggal, disedekahake lagi sampai kepada si mayit itu. Nah, demikian pula bacaan Al-Qur'an. Maka bacaan Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, terimalah bacaan ini dan kirimkanlah bacaan ini kepada Kanjeng Nabi dan seterusnya. Wa qala Ibnul Qayyim, jadi Ibnu Taimiyah melegalkan apa? Bacaan Quran itu sampai kepada mayit. Kalau bacaan itu dikirimkan pada mayit. Wa qala Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, qala ngendika sapa Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, ing dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayit as-shadaqatu wal istighfar wad du'a lahu wal hajju an. Afdalu ma seutama-utamane barang yuhda kang dihadiahke apa ma ilal mayit, hadiahke ya, ma barang yuhda kang dihadiahke ilal mayit marang mayit, as-shadaqatu apa as-shadaqatu sedekah iku as-shadaqatu sedekah. Saya ulang, afdalu ma utama-utamane barang yuhda kang dihadiahke apa ma ilal mayit marang mayit, as-shadaqatu iku sedekah, wal istighfar lan istighfar, wa doa ulan doa lahu marang mayit, wal hajju lan menghajikan anhu marang mayit. Di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim ngendikan ya, sebaik-baik seutama-utamanya hadiah orang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia itu adalah sedekah. Sedekah mulane untuk warisan aja mung dipangan dhewe, tapi dihadiahke kanggo bapake sing meninggal sing telah mewarisi itu. Istighfar, mintakan ampun, astagfirullahaladzim li walahu, istighfar. Wa doa, berdoa ya. Wal hajju anhu, dan menghajikan. Anak itu menghajikan kepada orang tuanya, yang orang tuanya sudah punya azam kepingin mau haji, lamun bareng ngono kok mati ora sida mau haji, terus anak yang hajikan, itu termasuk birrul walidainnya anak terhadap orang tua ya. Atau orang tuanya sudah daftar haji belum jadi berangkat ya, tahun kemarin itu ada orang mau berangkat haji itu 1 hari sebelum berangkat itu dia meninggal terlebih dahulu ya, kursinya akhirnya kosong 1 hari sebelum berangkat, padahal itu adalah dia harus bersama dengan istrinya berangkat sendiri ya,
orang apa itu suaminya sudah meninggal dunia. Nah orang yang seperti ini kemudian dihajikan oleh anaknya besok, namanya haji batal. Itu termasuk hadiahnya orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Itu adalah termasuk menghajikan orang tuanya yang satu sudah punya azam untuk haji, ya, kepingin haji ning ora didik, kemudian walaupun tidak ada keinginan anaknya menghajikan orang tua. Kalau tidak haji lagi umroh, misalnya haji saya sulit banget, itu ya diperbolehkan, namanya haji batal. Sudah meninggal dunia kemudian dijak haji kan tidak mungkin, ya, menghajikan orang yang masih hidup. Jadi hadiah itu satu berisikan sedekah, yang kedua istighfar, baca istighfar, artinya memintakan ampun dia kepada Allah, memintakan ampun orang yang meninggal dunia itu dengan kawan-kawannya yang dulu pernah diajak serawung, berhubungan dan lain sebagainya. Wad doa, mendoakan, terus habis sholat didoakan, kasih Fatihah dan seterusnya. Wa amma qiraatul Qur'an lan ana penutai maca Qur'an wa ihda walan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an ilaihi marang mayit tatawuan minangka ibadah tatawu min ghairi ajrin sing tanpa anane ganjaran tumrape wong sing maca. Fa hada yasilu mongko utawi iki yasilu tumuka ilahi marang ma kama yasulai thawabus shaumi wal haji, kama kaya dene barang yasilu tumuka ilahi marang ma apa thawabus shaumi ganjarane wong kang poso wal haji lan haji. Saiki lagi membaca Quran, misalkan baca Quran itu disampaikan ini hadiahnya untuk abahku, untuk ibuku, untuk orang-orang yang telah mendahului. Itu sampai seperti halnya ganjaran puasa. Puasa orang tuanya punya hutang puasa, misalkan pas poso kemudian tidak bisa melaksanakan puasa karena uzur, besok kok kemudian bulan Syawal meninggal dunia, nah itu puasanya bisa dikodok, bisa dilakukan oleh ahli warisnya, anak-anaknya dan orang yang lain. Wal haji juga, ibadah haji juga demikian diperbolehkan. Itu ganjarannya wong kang, ganjarannya atau pahalanya orang yang baca Quran sama seperti pahalanya orang menunaikan puasa untuk orang yang telah meninggal dunia juga haji. Wa qala fi maudhi'in akhara min kitabihi, wa qala ngendika sapa Ibnu Qayyim fi maudhi'in akhara ing dalam panggonan kang liya min kitabihi saing kitab Ibnu Qayyim, wal aula ayyan wa indal fi'li anna lil mayyit wa la yashtaratu at-talaffuz bidzalika. Wal aula utai kang utama ayan yen to niat sapa wong indal fi'li nalikane nindakake anna lil mayyiti istune, ya, ibadah iku lil mayyiti maka duwe mayit, wala yustaratu lan ora din syaratake apa talafut bidzalika kelawan mengkono kang mesti nutur. Dzalika ma qalau Ibnu Taimiyah. Wal aula yang lebih utama kalau itu diniatkan ketika mau melaksanakan itu dengan niat bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk mayit, sekalipun niat tersebut tidak dipersyaratkan untuk talafut itu melafalkan seperti musolli fardhul maghribi dan seterusnya. Niat di dalam hati sudah disebutkan, ya, apa yang saya lakukan, ngaji seperti ini, saya lakukan seperti ini, hadiahnya kanggo ibu saya, kanggo bapak saya dan seterusnya, kanggo wong sing meninggal, ya. Ya, itu termasuk diantaranya niat indal fi'li ketika melakukan. Dalika mengkono pendapat ma barang qala wis ngendika ing Mas sapa Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim lan Ibnul Qayyim naqalahu anhuma, naqala wis nukil, wis meriwayatkan hu ing ma ngendikan anhuma saking karone Ibnu Taimiyah lan Ibnul Qayyim sapa al-allamah naqalahu al-allamah yang berarti al-allamah asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, yang disitir, ya, yang dikutip oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah As-Sabiq, mantan
mufti negara Mesir. Di sana ada Darul Ifta yang di bawah apa itu Grand Sheikh, ya, itu adalah mufti Ad-Darul Ifta di Al-Azhar sana yang diakui oleh negara. Kayak di sini ya Majelis Ulamanya Indonesia, tetapi kalau di Mesir itu justru mengikat terhadap negara. Semua fatwa itu adalah mengikat terhadap negara. Kalau di sini tidak mengikat masukan. Summa qala nulika wa dhahaba al-Hanafi, summa qala wa dhahaba, berpendapat sapa al-Hanafiyah tu Imam Hanafi, kelompok Hanafiyah, madhab Hanafi berkata, ya, ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kana shadaqatan am qira'ata Qur'anin, anna ila anna kullaman stuni marang stuni saben-saben wong ata kang teka sapa wong bi ibadatin kelawan ibadah sawaun padha uga kanat ana apa sedekah kanat ana, ya, apa ibadah ana iku sedekatan rupa sedekah au qira'ata Qur'anin utawa maca Qur'an au ghaira dalika utawa saliyane mengkono-mengkono qira'ah wa sedekah min anwa'il birri iku setengah saking pira-pira maceme kebagusan lahu marang mayit. Ja'alu thawabiha, yang ndadekake pahalane li ghairihi marang sakliyane wong, wa yasilu lan tumeka apa thawabu ilahi, yasilu tumeka thawabu ganjarane ilahi marang mayit. Jadi apa yang disampaikan oleh madhab Hanafi mengatakan bahwa semua orang, ya, segala sesuatu man yang dia melaksanakan ibadah, ya, baik itu berupa sodakoh atau qiraat atau Quran atau yang lain, sholat misalkan, sholat itu saya pakai sholat sunnah, itu kemudian saya kirimkan pahala ini kepada si mayit. Min anwa'il birri, saking perkara-perkara sing dianggap apik, perbuatan-perbuatan baik, ya, yang dijadikan pahalanya itu kepada orang lain, itu pahalanya akan sampai. Makanya sampai kita di pahala itu orang ditolak kiriman, nyatane ora tau dibaleke, kita tunggu ya Allah, muga-muga ini adalah untuk orang tua saya ini, ya, dikirimkan seperti itulah. Itu kan tidak pernah kembali lagi. Makanya itu termasuk perbuatan yang birrun, perbuatan sing baik, ya. Ziyadatun minal faqir, ini ada tambahan dari Ibnu Masyadi dan lagi bahari. Warwal Imam Al-Muhib At-Tabari yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan. Warwal Imam Warawalan riwayatake sapa Imam Al-Muhib At-Tabari, Imam At-Tabari yasilu sampai lil mayyiti marang mayit apa kullu ibadatin, setiap ibadah, tuf'alu kang den tindakake apa kullu ibadatin anhu marang mayit wajibatan mandubatan, wajib atau mandubah. Wajib itu nek ana wong misalkan gitu. Kalau ada orang misalkan, oh, orang tua saya kok kemarin tidak bisa melaksanakan ibadah sholat wajib, kemudian sebelum dikubur, ya, kemudian anak-anaknya mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya, ya, karena sholat kan tidak boleh ditinggalkan kecuali orang yang meninggal, ya. Kalau dia kok sampai tidak bisa meninggalkan karena ada persoalan-persoalan secara fisik yang tidak bisa dilakukan, misalkan, ya, itu ya kemudian dia disolatkan atau dikodok sholatnya oleh anak-anaknya, putra-putranya atau orang terdekat, itu sebagai kodok sholat. Mengenai orang wong meninggal kemudian orang ngajak sholat wajib sampai sekian banyak karena anaknya tidak bisa melakukan sendiri saking banyaknya, dia koma sampai sekian hari misalkan, akhirnya khawatir tidak bisa melaksanakan sholat karena itu masih hidup, ya, kemudian dia dikodok sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa kita sambung lagi untuk halaman yang ke-10, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan kita tutup bersama-sama dengan membaca Hizbut Autad
Ya. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina qital wa kafallahul mu'minina qital wa kafallahul mu'minina qital wa kafallahul mu'minina qital amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.